Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana kira-kiranya hubungan kamu dengan si dia dalam jangka beberapa waktu ke depan ya. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Scorpio, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada energi dari, kemudian ada di sini. Oke, baik. Berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini. Yap. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada ini. Oke. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Baik. Nah, jadi kalau Maria nampaknya kamu itu tuh bisa nih dalam posisi hati yang lagi kosong ya ke si pasangannya kamu. Bisa jadi kamu juga bahkan kayak merasa ilfil ya kalau ini hubungan kalian sudah lama, rasa ilfil itu tuh dateng gitu. Nah, memang ini bisa ya di pembacaannya kepada hubungan yang baru-baru aja, katakan baru sebulan ya, atau bahkan hubungannya belum berstatus sebagai pacaran, tapi masih dalam fase PDKT gitu loh ya. Mari awali dulu pembacaannya dari yang PDKT. Jika kalian itu tuh PDKT, Mari lihat sampai sejauh ini sesungguhnya getaran hatinya kamu untuk si dia itu tuh belum terlalu kuat ya. Jadi kayak ya kamu baru sanggup melihat dia itu tuh hanya dia sebagai seorang laki-laki yang lagi deket sama kamu, perempuan yang lagi deket sama kamu, hanya sebatas di situ. Mari lihat belum ada di situ tuh datang perasaan lebih kepada si seseorang ini, belum ada gitu. Malah kamu bisa aja kayak merasa masih janggal ya untuk bersama dengan dia gitu. Tapi walau begitu, entah karena apa pertimbangannya kamu, tapi bisa-bisa kamu yang masih mau ya untuk coba membuka diri kepada dia. Jadi contoh nih, kalau dia chatting kamu, ya masih mau kamu respon ya. Dia nelfon kamu, ya masih mau kamu angkat gitu loh. Padahal itu tuh bukanlah merupakan satu aktivitas yang benar-benar menyenangkan bagi kamu. Ya bisa-bisa kamu kayak ya udahlah balas aja lah, pantes-pantesannya aja kali ya, masih di situ fasenya kamu gitu lah. Mungkin kamu juga bilang udahlah kasih aja dia kesempatan, mana tahu ntar juga kamu jadinya seneng lihat dia, suka lihat dia, ada datang rasanya kamu kepada dia gitu. Jadi kamunya itu tuh bukan tipe yang langsung tertutup gitu ya, defensif gitu ketika ada seseorang yang nampaknya mulai deket sama kamu gitu. Jadi kamu bukan orang yang akan menghukum dirinya kamu sendiri ya untuk tidak terlibat mencoba petualangan baru dalam hidupnya kamu gitu. Dan kamu gak seculas itu untuk melihat seseorang dengan niatan deket sama kamu gitu. Nggak langsung kamu kayak patahin, alah gue nggak ada kok perasaan seneng sama dia, udahlah orang ini tuh dihus-husin aja gitu ya, disuruh jauh pergi gitu, udah jangan deketin gue. Nah kamu nggak kayak gitu. Nah di sana ya itu kalau kamu masih PDKT dan si dianya yang PDKT-in kamu atau yang lagi PDKT sama kamu ya. Mari lihat dia gini, kalau untuk perasaan itu tuh juga kayaknya hampir sama seperti kamu ya. Sebenarnya belum ada di situ. Tapi ini orang kayak dia sudah butuh gitu loh. Dia sudah butuh ada teman dekatnya dia, ada pasangannya dia. Gitu. Sebenarnya pun perasaannya dia yang katakan apakah dia sudah berbunga-bunga ke kamu, belum juga. Gitu loh. Jadi bisa-bisa aja kalau dalam PDKT ini, ya kalau kalian masih dalam PDKT, kamu boleh itu tuh dijadikan sama dia sebagai jalan keluar. Sebab mari lihat kalau keadaan pribadi dari seseorang ini nampaknya sedang tidak baik-baik saja ya. Kayaknya ada gangguan itu dalam hidupnya dia.
gitu loh. Gangguan itu tuh bisa, apakah dia ini sebenarnya baru aja patah hati, boleh ya, atau dianya itu tuh punya masalah soal finansial gitu ya, masalah kestabilan hidup gitu. Jadi kalau punya pasangan itu bisa-bisa itu tuh dia anggap menjadi jalan keluar ya di sana. Syukur-syukur ada yang mau nge-backup dia untuk soal finansial gitu. Syukur-syukur ada, kalau dia patah hati, syukur-syukur ada seseorang yang mau berkenan menjadi dokter cintanya dia untuk menyembuhkan hatinya dia yang sempat patah ini atau hancur berkeping-keping ini. Nah, di sana. Ya, jadi kamu dianggap bisa menjadi jalan keluar. Gitu loh, jalan penyembuhan. Nah, di situ ya. Jadi seseorang ini tuh nampaknya deket sama kamu karena motifnya dia nomor satu yaitu ya nggak mau kesepian misalnya ya, nggak mau merasakan kesakitan lebih panjang lagi ya, dianggap ya kamu adalah bisa bantu dia untuk backup masalah finansialnya dia gitu. Hidup seseorang ini tuh lagi tidak merasa aman ini ya, tidak aman, tidak nyaman. Jadi kamu boleh diasumsikan oleh dia sebagai jalan untuk mendapatkan rasa aman itu tadi. Gitu ya di sana. Nah, kalau hubungan kalian bukan PDKT tapi sudah sekian waktu berjalan ya, entah itu tuh walaupun statusnya masih HTS ya, HTS atau pacaran atau rumah tangga. Memang Marliat kayaknya getaran dari asmara percintaan itu tuh lagi turun ini. Itulah, lagi turun. Jadi kamu tuh sebenarnya udah kelihatan banget ya, nggak mood sama pasangannya kamu ini. Udah nggak mood kamu. Gitu loh. Udah nggak gairah lagi ngelihat dia. Walaupun dulu katakan kamunya itu tuh sempet berbunga-bunga banget ya sama si seseorang ini. Tapi perasaan berbunga-bunga itu, udah layu dia bunganya, udah layu. Gitu loh. Bisa-bisa memang kayak maintenance soal perasaan itu tuh tidak ada ya, tidak terjadi di relationship-nya kalian ini. Ya makin kesini ya makin anyep gitu, hambar sudah kamu rasa. Gitu. Dan dengan keadaannya seperti ini, bisa-bisa kamu udah mulai nih melamun ya. Melamun gitu. Melamun untuk, bahkan bisa situ melamun untuk meninggalkan dia ya, terutama kalau kalian masih pacaran atau HTS karena belum ada komitmen yang kuat di sana. Jadi memikirkan untuk melamunkan tentang perpisahan ya sangat wajar gitulah. Lah yang dalam rumah tangga aja ya, ini tuh udah beberapa ya berani gitu ya, berani mendatangkan ide di dalam kepala, mempertimbangkan untuk berpisah. Ini. Itu kalau kemarin nampak ya. Memang ini masih pertimbangan, belum yang kayak pertimbangan sekaligus sudah siap ada energinya berpisah dari dia, belum. Malah belum sebegitu kuat ya. Nah di sana. Jadi yang kayak sementara waktu ini tuh ya kamu hanya sebatas ya udahlah jalanin aja dulu. Gitu. Tapi menjalaninya hampir-hampir di situ tuh malah tidak ada ya dengan niatan. Aku mau benahin aja lah hubungan ini. Enggak. Jadi sementara waktu ini tuh kayaknya udahlah dibiarin aja dulu lah, mau kayak gimana udah. Nah seperti itu. Jadi tidak ada usaha yang disengaja di sana ya. Tindakan yang disengaja di sana. Kayak untuk ambil hati dia kah? Untuk membuat hatinya kamu itu tuh jatuh cinta lagi kepada dia kah? Memiliki rasa lagi kepada dia dalam artian yang positif ya. Malah kamu ya nggak mau gitu. Nggak mau.
di sana. Ya paling-paling untuk sementara waktu ini tuh kamu kayak mencari pengalihan saja. Ya dengan melamun, membayangkan yang indah-indah tentang apa kek gitu ya. Melakukan aktivitas yang ya yang wajar, yang normal gitu ya di sana. Sehingga ya kamu ndak yang kayak terlalu memikirkan tentang relationship-nya kalian ini. Di situ loh. Tapi gini nih, memang si dia pun tahu juga ya bahwa sudah berubah ini suasana hubungan kalian gitu. Jadi yang kamu drop perasaan ke dia, dia juga mengalami drop perasaan sama kamu. Cumannya kalau seseorang ini tuh dilihat ya, ini tuh pun punya ketakutan yang lebih besar. Kalau dianya berpisah dari kamu, takut dia nih. Jadi mari lihat, boleh sebenarnya kontribusinya kamu dalam hidupnya dia. Apakah kamu sadar atau nggak sadar ya? Tapi di sini tuh ada, gitu loh. Mungkin kontribusinya kamu bukan soal finansial, tapi setidaknya dia tidak merasa sendiri kalau ada kamu. Karena ini orang takut sendiri nih kalau mari lihat ya pasangannya kamu ini. Takut sendiri nih. Gitu. Sendiri itu tuh terasa kayak berada dalam satu ruangan gelap gitu. Nggak suka dia, sensasinya sendiri itu tuh nggak suka gitu ya. Nah jadi walaupun hubungan kalian katakan sudah menjadi anyep, namun jalan keluarnya untuk meninggalkan kamu, memikirkannya aja udah bisa bikin lututnya dia lemes. Nah seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat ada ketergantungan dari si seseorang ini kepada dirimu di sana. Jadi kayak oke lah biarkan hubungan ini anyep begini, tapi asalkan aku jangan ditinggal ya. Kita jangan berpisah ya. Kamu jangan kemana-mana ya. Nah akhirnya itu bisa menjadi komprominya dia. Gitu loh. Walaupun kamu nggak lagi romantis sama aku, tapi kamu masih tetap ngasih aku duit, udahlah nggak apa-apa gitu. Pokoknya kamu masih pulang, kamu statusnya masih suamiku, istriku, pacarku. Nah itu bisa kayak bikin dia tenang. Nah, di situ ya. Jadi ini tuh hubungan tidak meriah ini kalau melihat, tidak meriah, gegap gempita dalam artian yang positif ya. Ngeflat udah ngeflat. Nampaknya mari ngeflat. Nah, terkhusus untuk yang sudah lama bersama, nampaknya ada aja yang menjadi bahan pemikiran berat bagi kamu dan juga bagi dia ini. Kalian punya pemikiran masing-masing ya. Pemikiran yang cenderungnya itu tuh ke arah negatif. Kamu berpikiran negatif kepada dia, dia juga punya pemikiran negatif kepada kamu. Nah gitu. Jadi kalau dibilang hubungan ini tuh nilainya plus, agak-agaknya sulit ya. Gitu loh. Nah jadi bisa ya kalian berdua itu tuh kalau di dalam rumah tangga kayak mekanis aja udah. Aktivitas hidupnya, bagaimana interaksinya. Dan boleh ya kalau nggak penting-penting ya nggak ngomong gitu ya. Kalau lagi santai, bukannya memilih untuk santainya itu tuh duduk deket berdua, tapi satu di dapur misalnya, yang satu di garasi, bisa kayak gitu ya. Jadi ya lagi-lagi anyep lah itu. Jadi kayak boleh merasa seperti dua orang yang sedang ngontrak di rumah yang sama ya, berbagi ranjang yang sama gitu. Gebu-gebu cinta itu tuh udah lewat di sini. Gitu loh. Dan yang paling-paling yang akan kalian lakukan dalam hubungan kalian dalam beberapa waktu ke depan, udah aku nggak mau ngerepotin diriku tentang hubungan ini. Nah itu ya prinsipnya.
nggak boleh ngerepotin diri ini hanya gara-gara memikirkan hubungan ini. Ya kalau nggak dirasa seneng, ditelan. Dirasa sesuatu terjadi itu tuh nggak disukai oleh diri ini, didiemin. Nah gitu ya. Dan ya kadang-kadang juga pasti mau di situ tuh ada adegan berpura-puranya. Maksudnya berpura-pura untuk merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa cinta. Gitu. Ada pura-puranya di sana. Itu loh. Ya syukur sih berpura-pura baik seperti itu ya, daripada kayak saling culas menunjukkan aku lagi nggak mood sama kamu. Kan bisa-bisa jadi tengkar. Gitu ya. Nah, di sana. Dan ya satu sisi dia bisa juga itu tuh nanti kayak nganggap menyedihkan juga ya keadaan hubungan kalian ini. Itu loh. Ada punya suami, ada punya istri, ada punya pacar. Tapi kok nggak ngalamin sensasi benar-benar punya suami, punya istri, punya pacar, seperti berada di surga ya. Bisa itu ya. Makanya satu sisi hatinya dia tuh bisa jadi sedih. Gitu lah. Tapi kemudian dia akan, udahlah tenangin aja lah diri ini, tenangin aja lah. Di sana ya. Nggak boleh bikin diri ini tuh jadinya galau terus gitu. Jadi rasa galaunya dia, boleh-boleh itu akan yang menjadi fokus untuk dia lampaui ya. Kalau untuk mencari cara kayak gimana nih, biar kalian berdua baik-baikan. Mungkin ide datang di kepala ya, memperbaiki keadaan ya. Mungkin ide datang. Tapi di situ tuh lepas hanya di sebatas ide doang. Kalau tindakan konkretnya nol besar. Dengan banyak pertimbangan, nanti aku baik-baikin dia. Aku capek. Nanti dia juga gak mau merespon dengan bagus kok. Ngapain juga. Gitu. Aku gak sebegitu. Iya, beberapa di antara kalian melihat kayaknya hubungan ini gak begitu akrab ya. Walaupun kalian berdua ini tuh udah rumah tangga gitu. Tapi kok Marilet ini tuh gak akrab, gak deket dia. Gak semacam punya jiwa yang kawin. Status mah kawin di buku nikah gitu ya, kawin gitu. Istri dari si Anu, suami dari si Anu gitu ya. Tapi kawinnya lagi-lagi hanya di atas kertas. Kalau dalam dunia nyatanya kalian, dunia konkret material ini, yuk gak ada. Ya semacam masih memang dua orang asing ya. Apakah kalian ini dijodohkan apa gimana kalian ini? Apakah jadi kayak terpaksa merit apa? Gitu. Ya, karena nggak deket. Kalaupun kalian pacaran, Marilet cepetnya nih tuh berlalu ya masa berbunga-bunganya ya. Cepat berlalunya di sini. Jadi kayak lepas aja udah chemistry-nya. Gitu. Cepet ngilang dia chemistry-nya. Nah di sana. Tapi itu kalau untuk mau benar-benaran berpisah, ya nampaknya masih butuh proses di sana. Ya, ini bagi kamu. Dan ini tuh akan menjadi memang satu usaha yang sulit bagi dia. Karena tadi dia punya ketergantungan secara mental, ya, finansial dan sebagainya lah ya, adalah di situ tuh ke dirimu. Nah, di situ loh. Ya, jadi ini akan kalau terjadi perpisahan dalam hubungan kalian, kamu bisa yang duluan move on ya, dibandingkan dengan si seseorang ini. Begitu. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini ada di sana, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.